Haknya sejak kapan? Sejak lahir. Sejak lahir sampai kapan? Sampai mati. Sampai meninggal. Oke, mungkin masih ingat juga kira-kira salah satu contoh hak asasi manusia yang ada atau yang diatur di dalam undang-undang itu apa? Satu aja. Saya pengen dengar. Apa? Jangan Mbak Bella lagi yang lainnya. Hak bebas memeluk agama. Hak bebas untuk memeluk agama. Hai, selamat datang. Mas siapa ini namanya? Siapa? Mas Faiz sudah sana tidak pernah itu nah. Mas Faiz siapa namanya? Oh, Muhammad Faiz dari Java ya. Iya. Terima kasih sudah datang. Better than never ya katanya. Lebih better lambat daripada tidak sama sekali. Oke. Saya apresiasi. Tadi saya masih tanya nih masih kasus pelanggaran HAM beserta dengan upaya penegakan HAM-nya ya. Nah, kasus pelanggaran HAM ini kita mulai materinya dari saya akan memberikan contoh gambar yang ada di poin saya dulu ya di presentasi saya. Nah sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, setelah kita mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Kemudian menganalisis upaya penegakan HAM itu sendiri juga dalam perspektif Pancasila. Yang ketiga, mempresentasikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Dan yang terakhir, menyaji hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Jadi karena itu sebenarnya ada di PowerPoint yang sudah saya share ke kalian di grup kelas. Cuma perlu saya sampaikan juga di sini ya supaya lebih jelas gitu. Nah, oke kita lanjut. Sudah kalian simak gambarnya? Oh, saya nggak bawa itu HP? Nggak bawa ya? Mungkin bisa gabung sebenarnya jual di depan sini. Kenapa? Kalau di belakang sendiri karena tidak perlu dulu. Oke, dari gambar situ yang sudah ada di apa presentasi kalian, apa PPT saya di HP kalian masing-masing. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Pernah nggak lihat fenomena yang ada di gambar tersebut? Nah, itu ngapain sih orangnya? Merokok di tempat umum. Merugikan apa enggak? Bagi yang merokok mungkin sih nggak rugi ya, dia merokok di tempat-tempat yang biasa aja. Nah, kenapa kok ada yang mengatakan merugikan? Asam, polusi ya. Kemudian yang lainnya? Sesak nafas bagi yang punya penyakit asma mungkin. Selain itu apa lagi? Paru-parunya rusak. Karena memang benar ya kata berdasarkan riset juga bahwa perokok aktif dan perokok pasif itu justru lebih yang kena dampak lebih besar itu adalah perokok pasifnya. Nah, gitu. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya. Oke, kasus pelanggaran HAM terhadap anak. Gambar selanjutnya. Pelanggaran lingkungan sekolah itu seperti apa? Nah, bullying atau mungkin orang lebih apa ya? Lebih sering dengar dengan sebutan bullying. Tapi kalau dari kita tanya bahasa Indonesianya bullying apa ada yang tahu nggak? No, bukan, tapi tindak perundungan. Nah, mungkin kita lebih familiar dengan sebutan bullying ya, tapi kita dari bahasa Indonesia sendiri kurang familiar. Akhirnya orang lebih sering dengarnya, oh itu pas bullying. Ketika ada anak yang mungkin diolok-olok di kelas, kemudian dia mungkin mendapatkan kekerasan fisik yang niatnya bercandaan, akhirnya dikatakan sebagai tindakan bullying. Nah, bullying itu apa? Bisa buka videonya. Oke, mungkin satu tempatnya bisa. Silakan simak dulu videonya. Kalian simak dulu videonya. Gak bisa.
bisa. Kamu atau ini bisa? Oh ya, tergantung kalian masing-masing ya. Bisa. Bisa, cuma soalnya benar nih. Kenapa? Ada apa dengan berita tersebut? Oke, sudah bisa dipahami ya tadi beritanya sudah dapat intinya dari video dan dari gambar-gambar yang tadi sudah kalian simak. Mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal terkait dengan apa ini. Sebelum saya bagikan LKPD, sebelum saya bagikan lembar kerja kalian, ada yang punya pertanyaan? Ada? Saya langsung bagi LKPD-nya ya. Oke, sebelumnya dibagi dulu satu kelas berarti 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 4 tugas. Berarti saya bagi, ada yang 2 orang sama ada yang 3 orang. Nah, nih silakan membagi juri. Saya bagi aja ya. Oke, saya bagi aja nanti. Oke, ini ya. Nah, jadi sama ini. Mas, apa ini Mas? Nah, 2, 2, 2, 2.
Jawabannya. Yang maju siapa ini? Yang mau menyampaikan siapa? Oke tadi, ini kelompok ini. Ayo disimak dulu. Temannya menjawab. Biar makin kenal kan, makin sayang nanti. Yuk. Oke, Mas Faiz, silakan. Baca dulu soalnya. Itu soalnya di yang data media itu. Negara kemudian memberikan tanggapan terhadap kasus tersebut dan tindakan dalam berkaitan dengan kasus tersebut. Oke, tadi kasusnya terdapat di dalam gambar ya, yang sudah kalian simak bareng-bareng di PowerPoint. Silakan. Jawabannya Mas. Hasil analisa hasil diskusi dari kelompok 1. Disebabkan seorang koruptor karena dihukum beberapa tahun sedangkan seseorang yang memberi tanda kutip itu selama 5 tahun. Hal ini menunjukkan tidak adanya keadilan di negara Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan di mahkamah hukum. Hukum menilai seseorang berdasarkan jawaban. Oke, silakan dulu. Sebentar. Tadi soalnya tadi ya. Ini kan. Oh iya iya. Oke. Siap. Benar-benar. Terima kasih. Ada yang menanggapi mungkin? Ada yang punya tanggapan? Listriknya mati Mas, makanya panas ya. Kalau jaketnya dilepas aja. Listriknya mati ya. Iya, Bu. Ada yang punya tanggapan mungkin dari temennya? Ada jelas, Bu. Sudah jelas. Apa jelasnya coba? Tidak ada yang punya tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita kasih kelompok 2 buat kelompok 2 tadi. Selanjutnya kelompok 3. Saya berdua, Bu. Tidak bisa. Harus band. Ya, Bu. Karena namanya dua kan. Oke, ini menggunakan asas keadilan ya. Jadi karena soalnya 2 harus jawab semuanya. Ya. Oke, silakan. Mbak siapa tadi? Siapa? Ada yang mau? Ya. Dia sama? Tika. Tika. Tika, Bu. Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sofia dan sebelah saya adalah Bu Direktur. Dia tak grogi. Dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang marak terjadi pada saat ini, maka diperlukan suatu upaya negara terhadap HAM agar kejadian-kejadian yang berbau pelanggaran terhadap HAM tidak lagi terjadi di lingkungan sekitar kita. Apabila dikaitkan dengan gambar tersebut sebagai seorang industri, apa yang dapat kamu berikan terhadap jenis pelanggaran HAM tersebut agar kejadian tersebut tidak lagi
dendanya itu dibayarkan. Bahkan sempat juga kemarin saya baca artikel itu mengatakan bahwa bukan artikel ya, lebih ke opini. Jadi mengatakan bahwa ketika kamu korupsi senilai 1 triliun, kemudian sanksinya hanya sekian tahun, ketika dibagi kamu masih mendapatkan untung sekian ratus juta selama koruptor itu mendapatkan sanksi tersebut. Nah, maka dari itu para koruptor menganggap bahwa korupsi ini adalah bisnis gitu kan ya. Karena mereka terdapat untung walaupun mereka mendapatkan sanksi. Nah, hal itu yang akhirnya membuat kalian merasa bahwa tidak adil ketika ada pencuri mendapatkan sanksi yang lebih banyak, lebih lama, dengan koruptor mendapatkan potongan sanksi. Nah, apa? Perbuatan pelanggaran HAM. Kalian pun ketika mungkin kayak tadi ya, dari tertarik sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai tindakan pelanggaran HAM. Jadi peserta